Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 140141973, nomor presensi 30 dari Rombel D angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan hasil resume saya mulai dari bab 1 sampai bab 15 guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA lanjut yang diampu oleh Ibu Desi Wulandari, SPD MPD, dan Ibu Aldina Eka Andriani, SPD MPD. Ini adalah resume materi bab pertama, yaitu pengukuran. Di dalamnya mempelajari tentang besaran pokok, besaran turunan, dimensi besaran, alat ukur, besaran vektor, besaran skalar, dan angka penting. Nah, ini adalah laporan praktikum bab pengukuran yang dilakukan ketika masih diadakan perkuliahan offline. Bab selanjutnya adalah bab 2, yaitu mengenai materi dan perubahannya. Di dalamnya mempelajari tentang perubahan materi, yaitu fisika dan kimia, dan mengklasifikasikan materi, yaitu zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal terdapat unsur dan senyawa, campuran ada homogen dan heterogen. Selain itu, kita juga mempelajari tentang ikatan kimia, jenis-jenis dan sifat-sifatnya. Nah, dalam bab ini ternyata mempelajari asam, basa, dan garam. Bagaimana definisi, contoh, dan rumusnya. Ya, ada bab kinematika, yaitu mempelajari mengenai definisi, posisi, perpindahan dan jarak, kecepatan dan kelajuan, gerak dalam kinematika, yaitu GLB dan GLBB. Materi dinamika, yaitu mempelajari tentang energi, tekanan, dan gaya. Energi, kita akan mempelajari mengenai definisi, hukum kekekalan energi, bentuk-bentuk energi, perubahan energi, dan lain-lain. Sedangkan tekanan, kita akan mempelajari mengenai definisi, tekanan pada zat cair, tekanan pada zat padat, dan tekanan pada zat gas. Bab selanjutnya adalah pesawat sederhana, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi, jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu ada tuas, bidang miring, dan katral. Bab selanjutnya adalah materi tentang gelombang dan bunyi, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi gelombang, proses terjadinya, jenis-jenis gelombang, yaitu ada transversal dan longitudinal, besaran-besaran dalam gelombang, dan perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Selanjutnya bunyi, definisi bunyi, syarat terjadinya atau terdengarnya bunyi, ada rumus dan ada ciri atau sifat bunyi. Selanjutnya ada sifat gelombang bunyi. Bab selanjutnya adalah optika. Kita akan mempelajari tentang cahaya, sifat-sifat cahaya, alat-alat optik, yaitu ada lensa. Lensa itu ada mata, lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Nah, bab selanjutnya adalah bab suhu dan kalor, yaitu kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Suhu, kita akan mempelajari tentang definisi, alatnya, yaitu sifat-sifat termometrik, jenis-jenis termometer, air raksa, alkohol, skalanya ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan pemuaian, yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan kalor, kita akan mempelajari definisi, perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian ada asas Black, kapasitas kalor, kalor jenis, dan kalor laten. Bab selanjutnya adalah bab listrik, yaitu kita akan mempelajari tentang definisi, jenis-jenis listrik, yaitu ada listrik statis dan dinamis. Pada listrik statis, kita akan mempelajari hukum Coulomb. Pada listrik dinamis, kita akan mempelajari hukum Kirchhoff 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, rangkaian terbuka, dan rangkaian tertutup. Resume bab selanjutnya adalah magnet. Kita akan mempelajari definisi, sifat-sifat, jenis-jenis, cara membuat magnet, gaya Lorentz, dan fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bumi dalam tata surya,
tanah, batuan, dan sumber daya mineral. Kita akan mempelajari tentang teori atau proses terjadinya alam semesta, definisi sistem tata surya, susunan tata surya, matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, meteor, meteoroid, dan meteorit. Dan kita akan mempelajari tentang lapisan atmosfer pada bumi, yaitu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, mempelajari tentang jenis dan urutan susunan lapisan tanah. Bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang udara. Di dalamnya terdapat definisi, karakteristik, sifat-sifat udara, hukum Boyle, jenis-jenis udara, daur biokimia yang di dalamnya ada daur fosfor, daur air, daur sulfur, daur karbon dan oksigen, dan yang terakhir adalah daur nitrogen. Kita juga akan mempelajari tentang pencemaran udara. Bab selanjutnya yaitu air. Kita akan mempelajari pengertian, komposisi, kriteria air bersih, manfaat, sifat-sifat, siklus hidrologi, sumber air, dan lain-lain, di mana siklus hidrologi terdapat siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Dan yang terakhir adalah materi tentang teknologi terapan mengenai materi gelombang dan bunyi. Pada materi ini saya lebih memfokuskan kepada ekokardiografi, yaitu alat yang digunakan untuk memeriksa pasien gagal jantung.